Semangat pagi, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Kami ada sebagaimana kami ada. Dan Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami semuanya Tuhan, berikan telinga seorang murid, dan Tuhan juga beri Engkau yang membela kebenaran firman-Mu sendiri, sehingga apa yang kami renungkan menjadi berkat, menjadi penuntun dalam hidup kami, di dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah diperintahkan untuk melayani Allah. Hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kalau tidak salah selama 4 hari ya, kita bersama-sama merenungkan tentang sebuah kata, yaitu melayani. Dan sekarang saya ingin mengajak kita semuanya bersama-sama membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 yang demikian bunyinya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Kalau saya mencari makna atau arti kata melayani, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, melayani adalah menyiapkan, mengurus tentang apa-apa yang diperlukan oleh seseorang. Kegiatan melayani ini biasanya dilakukan untuk menyambut, untuk perhatikan untuk memuaskan dan memberi kenyamanan terhadap seseorang yang kehadirannya dianggap penting dan bernilai. Dengan kata lain, pada saat ini saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang turun ke dunia. Dia memberikan sesuatu kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yang memberikan kita kepuasan, memberikan kita kenyamanan, karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dianggap penting dan bernilai oleh Allah. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kata melayani, saya yakini menjadi sebuah kata, sebuah aktivitas yang sangat relevan dan terus-terusan digunakan dalam kehidupan kita. Relevan dengan keadaan kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Contoh, di mana-mana ketika kita bersosialisasi, di bank, di perusahaan, apapun lah, di sana ada yang disebut dengan customer service. Artinya apa? Itu adalah orang, sekelompok orang atau departemen yang tugasnya adalah membuat pelayanan. Perhatikan, pelayanan kepada customer untuk memuaskan, untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang dinilai bermanfaat buat institusi itu atau buat orang itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya melihat ada sebuah bank yang mengadakan training dengan judul Service Excellent. Artinya ketika orang masuk disambut sedemikian rupa. Ketika orang bertanya diberikan jawaban sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan bisa diharapkan lebih dari itu. Di beberapa organisasi ada perusahaan orang mengelompokkan orang-orang berdasarkan kepentingannya dengan kelas, misalnya platinum, gold, silver, blue. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelayanan yang berbeda pada orang atau sekelompok orang yang dianggap lebih penting. ASN, aparatur sipil negara, dituntut oleh pemerintah untuk mampu melayani dengan baik. Artinya ketika kita sedang membutuhkan sesuatu pelayanan di kantor-kantor pemerintahan, mereka diharapkan melakukan sesuatu yang membuat
masyarakat bisa dengan nyaman mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Karena saya bekerja di sales dan marketing, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan, mereka juga ingin mengatakan bahwa orang-orang di sales harus memberikan sesuatu yang sangat baik, memberikan satu layanan yang sempurna, supaya kemudian orang yang kita layani, seperti definisi tadi, dipuaskan. Karena apa? Karena yang kita layani itu adalah orang, pribadi, atau sebuah institusi yang kita anggap sangat berharga. Bahkan slogan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, mengatakan apa? Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Melayani, Bapak Ibu sekalian, yang bertujuan untuk memuaskan dan memberikan kenyamanan pada seseorang yang kita anggap berharga atau bernilai, itu bukan sekedar dilakukan begitu saja. Tetapi dalam apa yang selama ini saya sampaikan kepada orang-orang di sekitar saya, kepada orang-orang yang membutuhkan informasi tentang melayani ini, saya katakan bahwa melayani yang bertujuan memuaskan dan memberi kenyamanan, maka orang yang melayani, kami yang melayani, membutuhkan konsentrasi untuk mendengarkan pihak yang kita layani. Mengapa? Karena bagaimana saya akan memberikan solusi yang terbaik, bagaimana saya akan memuaskan dia kalau saya tidak pernah mendengar masalah yang dihadapi. Saya harus peduli dengan kebutuhan dia. Saya harus mengerti apa yang dia katakan. Selanjutnya, orang yang akan memberikan pelayanan atau pelayan atau yang melayani membutuhkan pemahaman yang benar terhadap yang kita layani. Jangan sampai ada sebuah kejadian, ini hanya sebuah ilustrasi. Seseorang yang datang ke sebuah tempat makan, dia dilayani dengan makanan yang super enak. Dia dilayani bukan oleh chefnya, tetapi oleh manajernya langsung, dengan makanan favorit di tempat itu. Tetapi kemudian tamu ini mengatakan, sorry, saya tidak bisa makan. Saudara tahu apa penyebabnya tidak bisa makan? Bukan karena menunya yang tidak enak, tapi karena pihak restoran, bahkan manajernya tidak memberikan pelayanan yang sempurna. Karena apa? Karena dia tidak memberikan sendok untuk makan, sehingga tidak bisa dikonsumsi oleh tamu yang dihormati ini. Sehingga dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa melayani itu membutuhkan konsentrasi untuk mendengarkan dari apa yang kita layani, membutuhkan juga pemahaman dari apa yang dibutuhkan oleh pihak yang kita layani. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada kata diperintahkan untuk melayani Tuhan. Kalau tadi definisinya adalah membantu, menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Kegiatan melayani ini biasa dilakukan untuk menyambut, memuaskan, dan memberikan kenyamanan terhadap seseorang. Seseorangnya kita ganti dengan Tuhan. Dengan kata lain, melayani Tuhan artinya adalah menyiapkan, mengurus apa-apa, hal-hal yang dibutuhkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita, yang apa yang kita lakukan ini dimaksudkan untuk menyambut, memuaskan hatinya Tuhan, memberi kenyamanan pada Tuhan dengan apa yang kita lakukan, karena Tuhan itu penting dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, dengan kata lain Bapak, Ibu sekalian, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ingin melayani Tuhan, ingin menjalankan perintah untuk melayani Allah, maka yang pertama dan kedua adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya wajib hukumnya untuk mendengarkan apa yang Tuhan maui. Baik itu melalui hamba-hamba Tuhan di gereja kita, melalui renungan di humble, melalui renungan harian yang dibuat setiap hari, atau melalui apapun. Dengarkan dulu. Nah, mendengarkan itu bukan sekedar mendengar, tetapi mendengarkan maknanya adalah saya mendengarkan, telinga saya mendengarkan, otak saya mengolah informasi ini, saya mengerti benar apa yang dimaksudkan, lalu saya mengambil tindakan untuk pelayanan, dan itu untuk memuaskan hatinya Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di perusahaan-perusahaan ada training loh untuk bisa melayani dengan baik. Di perusahaan-perusahaan dengan biaya yang besar, mereka akan keluarkan untuk membuat karyawannya bisa memberikan pelayanan yang excellent kepada pelanggannya. Nah, beruntung Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Allah lebih dulu melayani Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ada sebuah lagu lama yang saya ingat. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Kalau perusahaan mengadakan training kepada karyawannya supaya mereka bisa melakukan suatu tugas pelayanan dengan baik, saya ingin katakan, Allah yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sembah memberikan training, bukan hanya sekedar teori, mempraktekkan. Bahkan ada beberapa tulisan Bapak, Ibu sekalian tentang motivasi melayani, menunjukkan gambar bagaimana Tuhan Yesus mencuci kaki dari muridnya. Dan dikatakan tulisannya di sana, kepemimpinan bermula dari sini. Dari apa? Dari melayani, dari pelayanan, dari melakukan sesuatu yang memuaskan hati dari siapa yang kita layani. Saya teringat beberapa ayat diskusi antara Tuhan dengan manusia yang mengatakan bahwa pada saat aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada saat aku tidak memiliki sesuatu, kita memberikan tumpangan. Kepada siapa? Kepada sesama kita. Jadi melayani Allah bukan berarti hanya dilakukan di gereja dengan berkhotbah, dilakukan melalui renungan-renungan. Bukan hanya itu. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat kepada orang-orang yang dikatakan Tuhan, orang-orang hina ini, engkau melayani aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita ingin mengatakan bahwa saya nggak pernah ketemu orang yang kelaparan. Saya nggak pernah ketemu dengan orang yang tidak punya rumah lalu saya beri tumpangan. Tetapi hal yang kecil yang kita bisa lakukan, apa itu? Kita perhatikan saudara-saudara seiman kita dulu yang paling dekat lah. Melalui apa? Kita lihat, kalau barangkali dia sedang mengalami kesakitan, sakit, dia mengalami masalah, kenapa tidak kita ber-WA dulu? Kenapa tidak kita sapa dia? Kenapa tidak kita bangunkan, kita motivasi, kita semangati dia? Melalui apapun yang bisa lakukan. Baik melalui doa, walaupun tidak dilihat. Baik melalui WA-WA yang bisa kita lakukan. Baik melalui komunikasi, melalui humble ataupun ketika beribadah. Atau memang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memberikan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh dia yang sifatnya materi. Tetapi dengan satu tujuan, untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, dan bukan untuk kepuasan pribadi kita. Mau? Ketika kita mengatakan, aku mau melayani Tuhan, lakukan dari hal yang sederhana, dari hal yang ada di sekitar kita. Dan mulai hari ini, layani Tuhan, maka itu adalah pelaksanaan dari apa yang Tuhan maui dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Terima kasih buat kesempatan untuk kami mendengarkan perintah kami melayani Tuhan, melayani Allah melalui sesama kami. Jadikan kami berkat Tuhan dimanapun kami berada. Entah melalui hal yang sederhana, entah melalui pemikiran kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Jadikan kami orang-orang yang sungguh melayani Engkau, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucapkan syukur, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, melalui kehidupan kita, melalui aktivitas kita, jadikan kita pelayan-pelayannya Tuhan yang memberikan kepuasan buat Dia yang kita puja, kita sembah, dan yang kita anggap sebagai pribadi yang memang perlu kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.